Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah negara yang dijuluki sebagai negara para waliullah? Sebuah negara kecil di semenanjung Arab yang memiliki sejarah luar biasa dan memegang peranan penting dalam peradaban kuno. Dari kerajaan-kerajaan yang pernah berjaya hingga budaya yang masih lestari, Yaman menyimpan begitu banyak kisah menarik yang layak untuk diungkap. Video ini akan membawa Anda menjelajahi sejarah, ekonomi, budaya, hingga politik Yaman. Kita akan melihat bagaimana negara yang pernah menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar dunia, kini berjuang di tengah konflik dan tantangan. Yaman adalah tanah dengan warisan peradaban kuno. Salah satunya adalah Kerajaan Saba, atau yang lebih dikenal sebagai Seba. Kerajaan ini didirikan sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, dan terkenal melalui kisah Ratu Bilqis, seorang pemimpin yang berkunjung ke Raja Salomo di Yerusalem, membawa serta kekayaan dan kebijaksanaannya. Kejayaan kerajaan ini sangat terkait dengan perdagangan kemenyan dan mur yang sangat berharga pada masa itu. Selain itu, Yaman juga pernah diperintah oleh dinasti Zaidiyah, sebuah dinasti yang berkuasa di wilayah utara Yaman. Dinasti ini didirikan pada abad ke-9 dan terus berkuasa selama lebih dari 1000 tahun hingga akhirnya jatuh pada pertengahan abad ke-20. Peran dinasti Zaidiyah dalam sejarah Yaman sangat penting, terutama dalam membentuk sistem politik dan agama negara. Yaman modern bermula dari berdirinya kerajaan Mutawakkiliyah Yaman pada tahun 1918, setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman. Kerajaan ini mendapat dukungan dari Uni Soviet selama Perang Dingin, yang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan negara di era modern. Kemudian, pada tahun 1990, penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan menjadi satu negara Republik Yaman menandai babak baru bagi Yaman. Meski bersatu, ketegangan antara keduanya tetap ada dan memicu konflik di kemudian hari. Yaman terletak di ujung selatan semenanjung Arab, berbatasan langsung dengan Arab Saudi di utara, Oman di timur, serta Laut Arab dan Laut Merah di selatan dan barat. Letak strategisnya ini menjadikan Yaman sebagai pintu gerbang penting antara Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Dengan luas wilayah sekitar 527.970 km persegi, Yaman merupakan salah satu negara terbesar di semenanjung Arab. Ibu kota Yaman, Sana'a, terletak di dataran tinggi tengah negara ini, dikelilingi oleh pegunungan yang menjadikannya pusat politik dan budaya selama berabad-abad. Topografi Yaman sangat beragam, dengan pegunungan tinggi yang mendominasi bagian barat dan tengah negara, sedangkan wilayah pesisir di sepanjang Laut Merah dan Laut Arab lebih datar. Pegunungan di barat, yang merupakan bagian dari Pegunungan Sarat, bisa mencapai ketinggian hingga 3.666 meter di Jabal An-Nabi Syuaib, titik tertinggi di Yaman. Sementara itu, di bagian timur negara, Yaman sebagian besar terdiri dari padang pasir yang berbatasan dengan Gurun Rub al-Khali, salah satu gurun terbesar di dunia. Keragaman topografi ini menciptakan berbagai ekosistem di Yaman, dari dataran tinggi yang subur hingga dataran rendah yang kering. Iklim Yaman juga sangat bervariasi tergantung pada ketinggian dan lokasinya. Di daerah pesisir seperti Aden, iklimnya cenderung panas dan lembab, dengan suhu yang bisa sangat tinggi terutama pada musim panas. Sebaliknya, di dataran tinggi seperti Sana'a, iklimnya lebih sejuk dengan suhu yang lebih moderat dan hujan yang lebih banyak, terutama selama musim hujan di musim panas. Di wilayah gurun, iklimnya sangat kering dan ekstrim, dengan suhu siang hari yang sangat panas dan malam yang dingin. Variasi iklim ini menciptakan tantangan besar bagi penduduk Yaman, terutama dalam hal pertanian dan pengelolaan sumber daya air. Saat ini, Yaman berada dalam salah satu krisis politik dan kemanusiaan terburuk di dunia. Sejak tahun 2014, negara ini terperosok ke dalam perang saudara yang melibatkan berbagai faksi yang berjuang untuk merebut kekuasaan. Konflik ini dimulai ketika kelompok pemberontak Houthi, yang merupakan kelompok Syiah Zaidi yang mendapat dukungan dari Iran, merebut ibu kota Sana'a dan menggulingkan pemerintahan Presiden Abdul Rabu Mansur Hadi.
yang didukung oleh Arab Saudi dan komunitas internasional. Perebutan kekuasaan ini memicu intervensi militer dari koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi yang bertujuan untuk mengembalikan pemerintahan Hadi dan menahan pengaruh Iran di kawasan. Perang ini bukan hanya sekadar konflik internal, tetapi juga bagian dari persaingan geopolitik yang lebih luas antara Arab Saudi dan Iran. Arab Saudi dan sekutunya menuduh Iran menggunakan Houthi sebagai perpanjangan tangan untuk memperluas pengaruhnya di semenanjung Arab. Sementara Iran menuduh koalisi Saudi melakukan serangan yang menyebabkan krisis kemanusiaan. Konflik yang berlangsung bertahun-tahun ini telah menyebabkan ribuan korban jiwa dan menciptakan krisis kemanusiaan besar dengan jutaan orang terlantar, kekurangan pangan, serta akses terbatas ke layanan kesehatan dasar. Selain itu, konflik ini tidak hanya melibatkan Houthi dan koalisi Arab, tetapi juga berbagai kelompok separatis dan milisi lokal yang memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Di selatan, kelompok Southern Transitional Council yang menginginkan pemisahan Yaman Selatan dari Yaman Utara semakin memperkeruh situasi. Kondisi politik Yaman menjadi sangat terpecah dengan tidak adanya satu kekuatan yang dominan. Sementara itu, upaya diplomasi internasional melalui PBB untuk mendamaikan kedua belah pihak dan mengakhiri konflik terus menemui jalan buntu, karena masing-masing pihak mempertahankan posisi keras mereka. Situasi ini membuat Yaman terus berada dalam ketidakstabilan politik yang mendalam, dengan masa depan yang masih sangat tidak pasti. Secara sosial, Yaman adalah negara yang mengalami ketidakstabilan parah. Pendidikan dan layanan kesehatan sangat terbatas akibat perang yang berkepanjangan. Banyak sekolah yang rusak dan sistem kesehatan yang runtuh, membuat rakyatnya sulit mendapatkan pelayanan dasar. Tingkat kemiskinan sangat tinggi, dengan sebagian besar penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Dari segi ekonomi, Yaman pernah dikenal sebagai pusat perdagangan dunia, tetapi saat ini ekonominya sangat tergantung pada bantuan internasional. Infrastruktur negara, mulai dari jalan, jembatan, hingga fasilitas umum, mengalami kerusakan besar akibat konflik. Sektor ekonomi Yaman saat ini didominasi oleh pertanian tradisional, sementara sektor industri dan perdagangan lumpuh. Budaya Yaman sangat kaya dan salah satu ciri khasnya adalah arsitektur tradisional. Rumah-rumah Yaman, khususnya di kota Sanaa, terkenal dengan bentuknya yang terbuat dari batu bata tanah liat dan dihiasi dengan ornamen geometris yang indah. Bangunan-bangunan ini tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga mencerminkan seni dan keterampilan lokal yang luar biasa. Selain itu, kerajinan tangan juga menjadi bagian penting dari budaya Yaman. Produk-produk seperti perhiasan perak, anyaman, serta produk kulit dan keramik menjadi bagian dari tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Keahlian ini tetap hidup meskipun negara dilanda konflik. Yaman memiliki sejarah yang panjang sebagai pusat perdagangan dunia pada zaman kuno. Salah satu fakta menarik adalah bahwa negara ini pernah menjadi salah satu yang terkaya di dunia, terutama melalui perdagangan kemenyan dan mur, dua komoditas yang sangat berharga di zaman dahulu. Kemenyan dan mur digunakan dalam upacara keagamaan, pengobatan, dan bahkan sebagai barang mewah di peradaban seperti Mesir, Roma, dan Persia. Di masa itu, kemenyan dianggap lebih berharga daripada emas, dan wilayah Yaman yang berada di rute perdagangan utama menjadi penghasil utama komoditas ini. Pedagang dari Yaman mengirimkan kemenyan dan mur ke seluruh penjuru dunia, membawa kekayaan besar ke negeri ini. Selain perdagangan kemenyan, Yaman memiliki lokasi geografis yang sangat strategis di persimpangan rute perdagangan laut yang menghubungkan India, Cina, Afrika, dan Timur Tengah. Salah satu pelabuhan paling penting pada masa itu adalah Aden, yang berfungsi sebagai tempat singgah bagi kapal-kapal dagang yang melintasi Laut Merah dan Samudra Hindia. Pelabuhan ini memainkan peran kunci dalam menghubungkan para pedagang dari berbagai penjuru dunia, menjadikan Yaman sebagai pusat perdagangan internasional.
Aden terus menjadi pusat perdagangan hingga zaman modern, di mana selama periode kolonial, Inggris menjadikannya salah satu pangkalan terpenting di kawasan tersebut. Yaman juga merupakan bagian dari jalur sutra yang legendaris, jalur perdagangan darat yang menghubungkan Cina dengan Eropa. Dalam jalur ini, Yaman berperan sebagai penghubung penting, terutama dalam distribusi rempah-rempah dan barang-barang dari timur jauh ke dunia barat. Jalur rempah yang menghubungkan India dan Indonesia dengan Timur Tengah dan Eropa juga melibatkan Yaman sebagai bagian dari rute laut. Peran strategis ini tidak hanya menjadikan Yaman kaya, tetapi juga memperkaya budaya dan masyarakatnya melalui interaksi dengan berbagai bangsa dan peradaban yang berbeda. Selain kekayaan perdagangan, Yaman juga memiliki Pulau Socotra yang menjadi salah satu keajaiban alam dunia. Pulau ini terletak di Laut Arab dan terkenal karena flora dan fauna uniknya yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di bumi. Lebih dari sepertiga spesies tanaman dan hewan di Socotra adalah endemik, artinya mereka hanya ada di pulau ini. Pulau Socotra dianggap sebagai Galapagos dari Timur Tengah karena keanekaragaman hayati yang menakjubkan. Bentang alamnya yang menakjubkan dan keanekaragaman hayatinya menjadikannya salah satu tujuan ekowisata yang paling luar biasa, serta mencerminkan kekayaan alam yang dimiliki Yaman di luar sejarah dan budayanya yang panjang. Yaman adalah negara dengan sejarah yang begitu kaya, dari peradaban kuno hingga konflik modern yang melanda. Dari segi budaya, sosial, hingga ekonominya, Yaman memiliki banyak cerita yang menarik dan unik untuk dibagikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang yang tahu tentang keindahan dan tantangan yang dihadapi Yaman. Sampai jumpa di video berikutnya.